Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Sukma Asmita. Halo para pejuang NIP, khususnya para bidan di seluruh Indonesia. Ini adalah part kedua dari PWS KIA tentang prediksi soal SKB CPNS Bidan tahun 2021. Oke teman-teman, sebelum kita mulai membahas soal, ini adalah klarifikasi aku di video aku sebelumnya di sudut kanan atas ini. Itulah jumlah sasaran ibu bersalin di Kecamatan X jika diketahui CBR terakhir ada 17 dengan jumlah penduduk 10.000 jiwa. Nah, untuk mencarinya adalah sama dengan 1,05 dikali 17,0 dibagi 1.000, kemudian dikali jumlah penduduk 10.000. Nah, untuk mencarinya ini dibagi yuk. Jadi sama dengan 1,05, 17 bagi 1 itu 17, kemudian dikali dengan 10, 170, kemudian dikali dengan 1,05, hasilnya adalah 178,5. Nah, karena ini di option jawabannya itu adalah pembulatan, maka hasilnya adalah 179. Nah, hasilnya adalah D. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai dari soal yang kedua di part 2. Soal pertama di part kedua ini. Hitunglah jumlah sasaran bayi di desa X jika diketahui CBR terakhir 17 dengan jumlah penduduk 1000 jiwa. Nah, untuk menjadi sasaran bayi ini agak berbeda dengan sasaran ibu hamil dan ibu bersalin. Untuk mencarinya sama dengan CBR 17 dibagi dengan 1000, dikali dengan 1000 jiwa. Nah, sama aja sih sebenarnya 17,0 dengan 17. 17 bagi 1, 17 dikali 1 sama dengan 17 juga. Jadi hasilnya 17. Optionnya adalah A jawabannya. Kemudian soal nomor 2. Di Puskesmas X, jumlah ibu yang mendapatkan penanganan komplikasi obstetri sebanyak 10 orang. Jumlah sasaran ibu hamil sebesar 200 orang. Hitunglah cakupan penanganan komplikasi obstetri di Puskesmas tersebut. Dari cakupan penanganan komplikasi obstetri, rumusnya adalah jumlah ibu yang mendapat penanganan 10 orang, kemudian dibagi dengan 20% dari sasaran. 20% dari sasaran, kemudian sasaran 200. Ini baik kurang 20 bagi 1, 20 dikali 2, 40. Sama dengan 10 per 40 dikali 100. Ini 1/4 dikali 100 sama dengan 25. Jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 3. Ada 15 orang neonatus yang mendapat penanganan komplikasi dengan sasaran bayi 200 orang di Puskesmas X. Hitunglah cakupan penanganan komplikasi neonatus di Puskesmas tersebut. Nah, ini beda lagi dengan komplikasi obstetri tadi ya teman-teman. Rumusnya adalah 15 neonatus dibagi dengan 15%, 15 per 100 dikali 200 bayi. Kemudian dikali lagi dengan kali 100. Ini bagi 15 bagi 1 itu 15 dikali 2 sama dengan 30. 30 di bawah. Ini 15 dikali 100. 15 bagi 3 sama dengan 1/2 sama dengan 1/2 dikali 100 sama dengan 50. Jadi jawabannya adalah 50. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah grafik cakupan kelas 1 di Puskesmas X pada bulan April. Nah, di sini dilihat bahwa ada 5 desa, itu kita lihat ke kanan di sumbu X kan ya.
A, B, C, D, dan E. Itu berarti ada 5 desa di puskesmas tersebut. Kemudian untuk kolom pertama, di baris pertama itu adalah persen kumulatif. Kemudian hijau persen bulan ini, biru persen bulan lalu, dan kuning adalah trennya. Kemudian soalnya adalah dari grafik PWS KIA tersebut, apakah status cakupan KIA desa A? Jika target capaian di tahun itu adalah 90%, baikkah, cukupkah, kurangkah, jelekkah, atau normalkah? Kemudian untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa melihat dari analisa sederhana ini. Jika kita lihat lagi, desa A bulan ini itu menurun, bulan lalu lebih tinggi dari bulan ini, berarti trennya menurun, tetapi targetnya 37,50. Oke, untuk melihat apakah persen kumulatif ini sesuai dengan target, kita bisa membuat seperti ini. Karena targetnya tadi adalah 90%, ini 90%, jadi 90% dibagi 12 bulan itu dapat 7,5 per bulan. Karena ini adalah April, berarti 7,5 dikali 4. 7,5 dikali 4 sama dengan 30. Oke, berarti ini adalah target di bulan April ini, 30%. Kita lihat desa A mencapai target. Nah, kalau dilihat dari analisa ini, trennya menurun terhadap cakupan bulan lalu. Artinya dia berada di sini dan di sini. Bisa di sini, bisa di sini. Akan tetapi cakupan terhadap targetnya itu di atas. Nah, jika kita lihat analisanya, berarti dia berada di jelek, bukan? Karena dia bukan di bawah cakupan target, berarti ini adalah kurang. Jadi jawabannya adalah C. Oke, segitu dulu video kali ini dan semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, kritikan maupun saran, silakan ketik di kolom komentar bawah ini, dan jangan lupa subscribe channel ini supaya aku lebih semangat lagi ya untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.